Dan pemirsa, untuk membahas seperti apa baby blues yang kerap diderita ibu-ibu pasca melahirkan, kita sudah tersambung dengan psikolog Mbak Intan Erlita. Selamat siang Mbak Intan. Halo Mbak Intan. Iya, halo, selamat siang. Bisa dijelaskan sebelumnya apa itu baby blues begitu? Kita tahu dari kasus tersebut ibu kandung tega mengubur anak kandungnya begitu. Jadi baby blues itu adalah suatu kondisi tekanan secara mental yang biasanya dialami sama ibu-ibu yang baru melahirkan nih. Karena kan mereka ada ketidakstabilan hormon. Jadi kalau setelah melahirkan kan hormon kita belum stabil normal nih. Nah, kemudian ada peralihan fungsi kita dari yang tadinya mungkin kita belum punya baby, ternyata kita punya baby. Terus ditambah ada tekanan-tekanan secara psikis, akhirnya timbul yang namanya baby blues gitu. Baik, Mbak Intan, tapi kalau dilihat dari kasus ibu yang tega mengubur bayinya sendiri ini, katanya motifnya ini adalah baby blues begitu. Apakah ibu penderita baby blues ini sampai tega begitu melakukan hal seperti itu? Jadi baby blues itu sebenarnya adalah walaupun nggak semua orang mengalaminya gitu, rata-rata kebanyakan perempuan itu yang habis melahirkan terkena baby blues biasanya ya, walaupun nggak semuanya. Nah, kadar toleransi baby blues itu normal atau tidak normal itu adalah ketika kita kurun waktu 2 minggu. Kalau dalam kurun waktu 2 minggu dia back to normal semuanya, artinya dia mendapatkan support dari suaminya, mendapatkan support dari lingkungan terdekatnya, biasanya dalam waktu 2 minggu dia akan hilang dan itu normal. Tetapi ketika baby blues ini lebih dari 2 minggu dan nggak ada yang menangani atau bahkan mungkin suaminya gitu tidak bisa memahami kondisi ini, jadi akhirnya dia menjadi lebih berat dan bisa akhirnya menjadi tingkat, kan ada level-levelnya, akhirnya dia menjadi tingkat level yang lebih tinggi gitu, cenderung akhirnya dia bisa melukai bayinya sendiri. Baik, Mbak Intan, apa saja indikasi-indikasi seorang ibu pasca melahirkan mengalami sindrom baby blues begitu? Apakah ini gejala-gejala ini bisa dikenali sejak awal agar bisa diantisipasi begitu? Bisa. Ini jadi gini, bukan hanya si ibunya tapi juga sang suami nih ya, atau si ayah ini juga harus mulai memahami ketika istri habis melahirkan harus menyadari hal-hal yang dirasakan oleh si ibu. Biasanya orang-orang yang mengalami baby blues itu, dia merasa nggak happy ketika berdekatan dengan bayinya. Terus kalau misalnya dia mendengar bayinya menangis, dia bukannya ingin menenangkan, tapi dia seolah-olah kayak ingin, dia bisa lari ya dari luar rumah, atau dia bisa kayak seolah-olah mau nutup mulut bayinya karena dia nggak senang dengan tangisan si anak. Terus kalau misalnya dia jauh dari si anak, jauh lebih menyenangkan dibandingkan dia dekat dengan anaknya. Jadi dia itu sebenarnya gejala yang ringan yang hanya dialami oleh si ibunya, tetapi kalau nggak ditangani dengan baik itu bisa menjadi satu tindakan nyata gitu. Baik, Mbak Intan, harusnya seperti apa ketika memang seorang ibu ini menderita baby blues begitu? Penanganannya seperti apa? Apakah menjauhkan dari bayi, apakah merupakan salah satu solusi, Mbak Intan? Jadi gini, si ibu ini harus paham ketika dia udah mulai merasa aneh, dia harus paham bahwa kenapa ya kok kalau saya berdekatan sama bayi saya nggak senang gitu. Kenapa ya kok kalau bayi saya nangis saya malah memilih menjauh. Kenapa ya kok kegiatan menyusui buat saya adalah kegiatan yang saya tidak sukai dan saya sebel gitu. Nah, pertama kali kesadaran itu mulai sadar, si ibu ini yang merasakan harus ngomong, harus bicara ke suaminya atau ke siapapun orang yang merasa dia nyaman, bisa ibunya, bisa suaminya. Karena ketika dia menyatakan dia ada sesuatu sama dirinya, itu alarm pertama berjalan. Selanjutnya apa saja suaminya atau orang yang dia ceritakan ini harus memberitahu ke orang lain, minimal membantu dan mensupport. Karena kalau ibu baby blues ini didiamin, kemudian dia berkutat dengan pikirannya dia, akhirnya dia capek, lelah secara fisik, lelah secara psikis, bekas lahiran juga belum sembuh total, yang menyebabkan akhirnya dia bisa memperlakukan apa yang sekarang mungkin terjadi. Nah, ini salah satu case-nya mungkin bisa jadi karena efek dari baby blues yang tidak ditangani dengan segera. Baik, Mbak Intan, berapa lama kira-kira seorang ibu yang menderita baby blues ini bisa dipulihkan begitu? Berapa lama masa pemulihan dan apa saja langkah yang bisa dilakukan khususnya oleh orang-orang terdekat? Tingkatannya berbeda. Kalau masih awal masih mudah, bahkan tadi saya bilang ya dalam waktu 2 minggu kurang itu bisa hilang gitu. Dan nggak semua ibu habis melahirkan mengalami baby blues. Jadi tergantung bagaimana kesiapan dia ketika dia akan menjadi seorang calon ibu. Yang perlu dipahami, menjadi calon ibu itu bukan bagaimana kita hamil kemudian melahirkan. Karena setelah melahirkan itu adalah hormon yang paling tidak stabil. Jadi menyebabkan emosi kita juga nggak berjalan dengan baik. Kita bisa sedih, bisa happy dalam waktu berbarengan, kita bisa tiba-tiba nanti kita marah, itu bisa sangat terjadi.
Jadi berapa lamanya itu tergantung bagaimana si orang yang mengalaminya pertama kali menyadari, kemudian orang-orang sekeliling membantunya. Bisa kurang dari 2 minggu, bahkan bisa ada yang berbulan-bulan. Bahkan ada salah satu selebritis Hollywood ya, kalau nggak salah Brooke Shields ya, dia tuh sampai memilih 6 bulan untuk jauh dulu dari anaknya karena dia menyadari kalau saya dekat dengan anak saya akan menyakiti anak saya. Baik, Mbak Intan, tapi kembali lagi begitu kalau melihat Mbak Intan dari sikap ini kasus begitu yang di Purwakarta ini ibu yang tega mengubur bayinya sendiri, apakah ini bisa terbaca tidak motifnya ini? Apakah hanya baby blues atau mungkin ada dugaan-dugaan melihat sikap dari seorang ibu ini ada motif lain di baliknya? Kalau lihat dari dia baru melahirkan dan usia bayinya baru 4 bulan, bisa jadi kemungkinannya baby blues. Walaupun kita untuk menetapkan seseorang baby blues itu ada serangkaian tes ya. Kemudian juga bisa jadi dia ada tekanan. Tekanannya bisa apa? Tekanan secara ekonomi mungkin, tekanan hidup dia mungkin, atau yang selanjutnya bisa jadi juga memang ada gangguan dia secara psikisnya atau secara kejiwaannya. Nah ini tentunya butuh tes dan butuh ahli yang menentukannya. Tapi mungkin bisa jadi indikasinya adalah ada beberapa tekanan, bukan hanya baby blues saja, tapi ada beberapa tekanan yang menyebabkan si ibu mengambil satu jalan yang menurut pandangan kita ini adalah pandangan yang bukan orang normal bisa lakukan gitu. Yang harus dilakukan adalah pertama langsung membawa si ibu ini ke ahli kejiwaan ya untuk dia konsultasi, kemudian ke dokter, dan untuk sementara waktu dijauhkan dari si bayi karena apa? Dia bisa mencelakai bayinya di luar nalar sadar dia. Jadi dia melakukan ini juga bukan sadar ya, tidak sadar sebenarnya. Baik, terima kasih Mbak Intan Erlita atas penjelasannya. Terima kasih sudah bergabung bersama Inews Siang.